Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Baik teman-teman, kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai dari faslun fi arkani sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Faslun fasal fi arkani sholati, tentang rukun-rukun salat. Arkanus sholati, rukun-rukun salat, sab'ata asyara, ada 17. Al-awwalu, pertama, an-niyatu, niat. Al-tsani, kedua, takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Al-tsalitsu, al-qiyamu, berdiri, alal qadiri, bagi yang mampu, fil fardhi, di dalam salat fardu. Jadi yang ketiga ini berdiri itu di dalam salat fardu. Adapun di dalam salat sunnah itu diperbolehkan untuk tidak berdiri. Al-qiyamu alal qadiri fil fardhi, berdiri bagi yang mampu di dalam salat fardu. Ar-rabi'u, keempat, qiraatul fatihati, membaca surat al-fatihah. Al-khamisu, kelima, ar-ruku'u, ruku'. As-sadisu, keenam, at-tuma'ninatu, tuma'nina, fihi, di dalam ruku'. Tuma'nina itu berhenti sebentar, sekiranya kita minimal membaca subhanallah. Jadi itu namanya tuma'nina, berhenti sebentar sekiranya kita membaca lafaz subhanallah. As-sabi'u, ketujuh, al-i'tidalu, i'tidal. As-saminu, kedelapan, at-tuma'ninatu, tuma'nina, fihi, di dalam i'tidal. At-tasi'u, kesembilan, as-sujudu, sujud, marrotaini, 2 kali. Sujud 2 kali. Al-ashiru, ke-10, at-tuma'ninatu, tuma'nina, fihi, di dalam sujud. Al-hadi asyara, ke-11, al-julusu, duduk, baina sajdataini, di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Al-thani asyara, ke-12, at-tuma'ninatu, tuma'nina, fihi, di dalam duduk. Al-thalitha asyara, ke-13, at-tasyahudul akhiru, tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Ar-rabi'a asyara, ke-14, al-qu'udu, duduk, fihi, saat tasyahud akhir. Al-khamisa asyara, ke-15, as-sholatu, membaca sholawat, ala nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi, di dalam tasyahud akhir. As-sadisa asyara, ke-16, assalamu, salam. As-sabi'a asyara, ke-17, at-tartibu, tartib urut, dari mulai takbiratul ihram sampai nanti tahiyat akhir. Faslun, fasal, fi niyati sholati, tentang niat sholat. An-niyatu, niat sholat, salasu darojatin, ada 3 tingkatan. Ingkanat, jika ada, as-sholatu, sholat, fardhan, fardu, wajib, mangka wajib, qasdul fi'li, menyengaja berbuat, wa ta'yinu, dan ta'yin, wal fardhiyatu, dan fardhiyah. Jadi tingkatan pertama, dalam sholat fardu harus ada 3 hal, yaitu qasdul fi'li, ta'yin, dan fardhiyah. Wa ingkanat nafilatan, dan jika sholat tersebut sholat sunnah, muaqqadatan, yang ditentukan waktunya, karotibatin, seperti sholat rawatib, audzati sababin, atau sholat yang mempunyai sebab, wajibah, maka wajib,
qasdul fi'li menyengaja berbuat, wa ta'yinu dan ta'yin. Jika sholatnya itu sholat sunnah yang muakkad yang ditentukan waktunya, atau sholat karena mempunyai sebab tertentu, maka wajib adanya qasdul fi'li dan ta'yin. Wa ingkana, dan jika sholat tersebut nafilatan, sholat sunnah, mutlaqatan, mutlak, tidak ditentukan waktunya, tidak karena sebab tertentu, wajib, maka wajib qasdul fi'li menyengaja berbuat faqat saja. Jika sholatnya sholat sunnah mutlak, maka hanya wajib qasdul fi'li menyengaja berbuat. Nah, yang dimaksud fi'lu itu apa? Al-fi'lu yang dinamakan fi'lu usolli, yaitu mengucapkan lafaz usolli, yaitu lafaz usolli atau saya berniat, itu yang dinamakan qasdul fi'li. Wa ta'yinu, adapun ta'yin dan ta'yin, zuhron seperti ucapan zuhron, salat zuhur, atau asar. Wal fardiyatu, dan fardiyah, yaitu fardhon, ucapan fardu. Jadi kalau sholat fardu minimal ada qasdu usolli, ta'yin zuhri, dan fardiyah lafaz fardu. Jadi minimal dalam sholat fardu itu harus ada usolli fardhu zuhri, ada usolli qasdul fi'li, fardhu, fardiyah, dan zuhri yang namanya ta'yin. Kalau sholat sunnah minimal ya usolli, tahajud, dan lain sebagainya. Faslun, fasal fi syuruti takbiratul ikrami, fi syuruti takbiratil ikrami, tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Syurutu takbiratil ihrami, syarat-syarat takbiratul ihram, sittata asyara, ada 16. Antaqa'a, hendaknya terjadi takbir tersebut, halatal qiyami, saat berdiri, fil fardhi, di dalam sholat fardu, terjadi ketika dalam posisi berdiri dalam sholat fardu. Wa antakuna, dan hendaknya ada takbir tersebut fil arabiyah, dengan bahasa Arab. Wa antakuna, dan hendaknya ada takbiratul ihram bilafzil jalalati, dengan lafaz jalalah, Allah, itu lafaz jalalah. Wa bilafzi akbaru, dan dengan lafaz akbar, Allahu akbar. Wa tartibu, dan tartib urut, bainal lafzaini, antara dua lafaz Allahu akbar, harus urut Allahu akbar, tidak boleh dibalik akbaru Allah. Wa alla yamutta, dan hendaknya tidak memanjangkan hamzatul jalalati, hamzah jalalah, tidak boleh Allah. Wa adamu maddibai akbaru, dan tidak memanjangkan lafaz akbar, akbar, enggak boleh. Wa alla yushaddida, dan hendaknya tidak mentasydid al-ba'a, ba, Allahu akbar, nah, itu enggak boleh. Wa alla yazida, dan hendaknya tidak menambah wawan, wawu, sakinatan, mati, au muharrikatan, atau wawu berharokat, bainal kalimataini, antara dua kalimah Allahu akbar. Tidak boleh misalnya Allahu akbar, Allahu wa akbar, juga tidak boleh. Wa alla yazida, dan hendaknya tidak menambah wawan, wawu, qoblal jalalati, sebelum lafaz jalalah, sebelum lafaz Allah, wallahu akbar, itu tidak boleh. Wa alla yaqifa, dan hendaknya tidak berhenti baina kalimatai takbiri, antara dua lafaz takbir, waqfan, dengan berhenti, tawilan, yang lama, wala qasirotan, dan tidak sebentar.
Allah Akbar, itu tidak boleh. Wa ayyusmi'a, dan hendaknya memperdengarkan nafsahu pada dirinya sendiri, jami'a hurufiha, semua huruf-huruf takbir. Jadi kita harus mendengar lafaz Allahu Akbar, huruf per huruf harus terdengar. Wa dukhulul waqti, dan masuk waktu fil muaqqati, dalam sholat muaqqat yang sudah ditentukan waktunya. Jadi boleh takbiratul ihram ketika sudah masuk waktu. Wa iqa'uha, dan melakukan takbiratul ihram halatul istiqbali, ketika menghadap kiblat. Jadi ketika takbiratul ihram pastikan sudah menghadap kiblat. Wa alla yukhilla, dan hendaknya tidak merusak biharfin, pada satu huruf, min hurufiyya, dari huruf-huruf takbiratul ihram. Harus benar-benar terbaca jelas hurufnya, jangan sampai dirusak atau diganti dengan huruf yang lain. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi, dan mengakhirkan takbirnya makmum, an takbiratul imami, dari takbir imam. Jadi makmum itu harus mengakhirkan takbirnya dari imam. Jadi imam selesai takbir baru makmum bertakbir. Faslun, fasal, fi syurutil fatihati, tentang syarat-syarat fatihah. Syurutul fatihati, syarat-syarat fatihah, asyaratun, ada 10. At-tartibu, tartib. Yang pertama harus tartib, harus urut antar ayatnya, tidak boleh dibolak-balik. Wal muwalatu, dan terus menerus. Wa mura'atu hurufiha, dan menjaga hurufnya dibaca jelas, mana yang hamzah, mana yang ain, mana yang ha, dan lain sebagainya. Wa mura'atu tasydidatiha, dan menjaga tasydid fatihah, mana yang harus ditasydid, mana yang tidak, harus jelas, harus dijaga. Wa alla yaskuta, dan hendaknya tidak berhenti, saktatan, dengan berhenti, tawilatan, yang lama, wala qasiratan, dan tidak berhenti sebentar, yaksitu, yang dimaksudkan, biha, dengan berhenti tersebut, qad al qiraati, memutus bacaan. Tidak boleh berhenti baik sebentar maupun lama ketika berniat memutus bacaan. Jadi jangan sampai memutus bacaan, berniat memutus bacaan, karena tadi syarat yang kedua itu kan harus muwalah, terus menerus. Wa qiraatu kulli ayatiha, dan membaca semua ayat-ayat Fatihah, ayatnya harus dibaca semua. Wa minha, dan termasuk dari Fatihah, al basmalatu, lafaz basmalah, bismillah, itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah menurut mazhab Syafi'i. Wa adamul lahni, dan tidak melakukan al-mukhilli, yang bisa merusak bil makna, maknanya. Tidak boleh kita melakukan atau mungkin panjang pendeknya sehingga bisa merubah makna. Boleh memakai lagu tetapi jangan sampai merubah makna. Wa antakuna, dan hendaknya membaca Fatihah halatal qiyami, ketika berdiri, fil fardhi, dalam sholat fardu. Sholat fardu itu kan harus berdiri bagi yang mampu, maka Fatihahnya juga dibaca saat kita berdiri. Wa ayyusmi'a, dan hendaknya memperdengarkan nafsahu, pada dirinya, al-qira'ata, bacaan Fatihah. Jadi ketika membaca Fatihah maka kita harus benar-benar mendengar bacaan Fatihahnya itu. Tidak boleh hanya dibatin, kalau dibatin kan tidak
terdengar. Meskipun bacaannya pelan, kita tetap harus bisa mendengar. Jangan sampai karena terlalu pelan kita tidak bisa mendengar bacaan Fatihah kita. Wa alla yatakhallalaha, dan hendaknya tidak mencampuri Fatihah, zikrun dengan zikir, ajnabiyun lainnya. Jadi ketika membaca Fatihah tidak boleh dicampur dengan bacaan zikir yang lainnya. Faslun fasal fi tashdidatil Fatihati, tentang tasydid surat Al-Fatihah. Kalau tadi kan salah satu syarat membaca Fatihah yaitu harus menjaga tasydidnya, maka di sini pengarang itu membahas di mana saja letak tasydid dalam Al-Fatihah. Tashdidatul Fatihati, tasydidnya Al-Fatihah, arba'a asyrota, ada 14, yaitu bismillahi, pada lafaz bismillahi, millahi, fauqal lami, di atas huruf lam pada lafaz Allah. Ar-Rahmani fauqur ra'i, di atas huruf ra, Ar-Rahmani. Ar-Rahimi fauqur ra'i, di atas huruf ra. Alhamdulillahi fauqa lamil jalalati, di atas lam jalalah, lillahi. Rabbil alamina fauqal ba'i, di atas ba, Rabbi. Ar-Rahmani fauqur ra'i, di atas huruf ra. Ar-Rahimi fauqur ra'i, di atas huruf ra. Maliki yaumiddini fauqad dali, di atas huruf dal. Iyyaka na'budu fauqal ya'i, di atas huruf ya, iyyaka. Wa iyyaka nasta'inu fauqal ya'i, di atas huruf ya, wa iyyaka nasta'inu. Ihdinas siratal mustaqima fauqas shadi, di atas huruf shad. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina fauqal lami, di atas huruf lam, alladzina, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Fauqad dodi, di atas huruf dot, wal lami dan lam, waladdallin. Baik teman-teman, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali dengan fasal fi bayani mawadhi'i raf'il yadain, Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.